Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang apapun yang dikatakan oleh Jimny As-Siddiq ini sangat mengejutkan. Apalagi dia mengatakan penghapusan presiden threshold oleh MK ini akan membuat orang di luar Jawa bisa menjadi presiden. Ini memang sangat mengejutkan. Memang faktanya begitu. Dari mulai awal kemerdekaan sampai sekarang ini di luar Jawa. Saya katakan di luar Jawa, bukan di luar Pulau Jawa. Orang Sunda pun dikatakan oleh Jimny As-Siddiq itu bukan orang Jawa. Bahkan Jimny As-Siddiq mengatakan sekarang kan berkembang keyakinan ataupun stigmanya. Orang Jawa itu sendiri pun harus berakhiran dengan nama O. Dan penghapusan presiden threshold menjadi 0% ini memungkinkan orang di luar Pulau Jawa menjadi presiden. Bahkan orang di luar Indonesia menjadi presiden. Dan di sini sentil khusus kepada Anies Baswedan, keturunan Yaman, keturunan Arab. Tentu saja bagi pendukung Anies Baswedan ini adalah sebuah kabar gembira. Memang kita rasakan dan dirasakan oleh pendukung Anies anak abah ini bahwa hambatannya terkadang stigma begitu dilengketkan kepada Anies Baswedan. Padahal bapak kakeknya itu lahir di Indonesia. Kemudian malahan bapaknya sendiri adalah pahlawan nasional. Tapi apa sih hubungannya? Apakah memang Anies Baswedan aja yang dijegal gara-gara PT 20% ini? Saya rasa tidak. Bahkan Prabowo pun sendiri sebenarnya terjegal oleh keputusan Presiden threshold 20% ini. Tapi untuk lebih jelasnya kita dengarkan dulu ucapan Jimny As-Siddiq ini di sebuah stasiun TV ya. Yang namanya distribution requirement, supaya presiden kita itu jangan hanya menang di Pulau Jawa, apalagi kalau syaratnya harus pakai O namanya, gitu loh. Biar aja banyak ya, maka kalau dia banyak itu akan memberi peluang bagi orang yang namanya nggak ada O-nya, gitu kan? Misalnya orang Sunda, orang Batak, orang Palembang kayak saya, iya kan? Paling nggak nyalon dulu, gitu loh. Soal dipilih Jimny As-Siddiq yang nggak ada O-nya, nggak ada O semua. Nah, gitu loh. Nah, coba dihitung. Tahun 2004 ada orang Kalimantan bernama Hamzah Has, ya, menjadi capres pertama. Wakilnya Jenderal Agung Gumelar. Nah, dapatnya berapa? 3%. Jadi nggak laku. Nah, yang kedua, orang non-Jawa kedua, namanya Yusuf Kala, orang Bugis. Wakilnya Wiranto, ada O-nya. Tapi tetap kalah. Dapatnya 15%. Yang ketiga, 2004, Anies Baswedan, keturunan Arab. Gitu kan? Mancungnya ya mancung Arab, keluarganya begitu. Nah, wakilnya Muhaimin, nggak ada O juga walaupun orang Jawa Timur. Nah, dapatnya berapa? 24%. Maka kalau kita lihat ya dalam jangka panjang, kalau calon banyak dibiarkan banyak, mungkin suatu hari 3 kali pemilu lagi, ya orang yang namanya pakai I kayak saya bisa itu menang. Seperti pengalaman Amerika Serikat, Obama setengah hitam tidak mungkin dipilih dalam Pilpres Amerika, tapi sesudah 2,5 abad dia menang. Iya, itu contohnya. Tapi Jelas yang dikatakan oleh Jimny As-Siddiq itu ada kecenderungan, trennya masyarakat Indonesia memilih calon presiden itu di luar Jawa karena presentasinya terus naik. Calon-calon yang di luar Pulau Jawa. Terakhir Anies Baswedan 24%. Nah, apa yang saya katakan tadi dari awal, kenapa Prabowo juga terjegal di situ? Benar, Prabowo terjegal di situ, tapi memanfaatkan masalah O yang Jimny As-Siddiq itu, orang Jawa itu, dimanfaatkannya isunya itu oleh pihaknya Prabowo kemarin untuk memenangkan menjadi presiden. Kenapa begitu? Pertama, Prabowo untuk bisa diusung menjadi presiden kan tidak bisa Gerindra sendiri. Terbatas karena 20%, makanya Prabowo mengambil seluruh partai-partai koalisi gemuk kemarin itu dan memberikan jalan kepada Gibran agar bisa juga di-endorse oleh partai-partai yang berpihak kepada Jokowi. Ternyata Prabowo bisa berhasil melewati presidensial threshold 20%. Oke, di situ. Sementara Anies Baswedan yang diusung oleh Nasdem kehilangan kelimpungan pada waktu itu kalau tidak diselamatkan oleh Surya Paloh dengan merekrut Caimin menjadi cawapresnya dan ditinggalkan oleh Demokrat. Di situ. Namun setelah Prabowo mendapatkan
mendapatkan kursinya, mendapatkan presiden thresholdnya, partai-partai sudah gemuk tempat dia, malahan para pendukungnya menggalang isu ini. Menggalang isu bahwasanya Anies Baswedan adalah keturunan Yaman, padahal kakek dia sendiri adalah sebagai pejuang kemerdekaan atau penyusun kemerdekaan kan pada waktu itu bersama kakeknya Gus Dur. Bahkan yang kita ketahui, gedung Pengangsaan Timur tempat proklamasi itu adalah yang punya adalah keturunan Arab Yaman itu. Dan ini tidak bisa kita acuhkan begitu saja, karena keturunan Yaman ini ikut dalam memerdekakan bangsa ini. Tapi isu ini kan sengaja digaungkan karena Prabowo asli dari Jawa, kemudian berakhiran itu yang dikatakan oleh Jimny Asidik. Ini dijadikan isu untuk menggalang bahwasanya harus Prabowo yang jadi presiden. Isu itulah yang digelorakan kemarin. Untuk apa? Untuk menjegal Anies Baswedan. Dan sekarang MK menghapus itu semua karena Prabowo pertama terjegal oleh presiden threshold, kemudian sudah bisa mendapatkan kan, kemudian dihajarnya isu tentang masalah keturunan Yaman ini. Ini yang dikatakan oleh Jimny Asidik. Jadi rakyat Indonesia ini sudah mulai sadar sebenarnya bahwasanya tidak perlu presiden itu harus dari Pulau Jawa, yang tak harus dari berakhiran namanya dengan tidak harus begitu. Bahkan mungkin dari luar Jawa, bahkan mungkin dari Yaman, karena trennya itu masyarakat Indonesia sebenarnya tidak memperdulikan itu. Tapi isu ini sengaja digalang asal usulnya dari presiden threshold itu. Itu yang dimaksudkan oleh Jimny Asidik. Dijadikan itu senjata untuk penjegalan, dijadikan juga senjata untuk mempromosikan dirinya seperti Prabowo dan menjegal Anies Baswedan. Terima kasih.